Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Agung Pramudia, nomor induk mahasiswa 4112020076, kelas Sabtu pagi, Fakultas Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas besar. Saya mengambil materi tentang QA atau antrian. Berikut adalah program yang telah saya buat. Sebelum untuk membahas tentang program yang telah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang QA atau antrian. QA adalah struktur data linier yang operasinya dilakukan mengikuti aturan urutan tertentu. QA atau antrian itu disebut juga dengan waiting line, yaitu penambahan elemen baru dilakukan pada bagian belakang dan penghapusan elemen dilakukan pada bagian depan. Sistem pengaksesan pada QA ini menggunakan sistem FIFO atau first in first out, yang artinya elemen yang pertama masuk itu akan pertama dikeluarkan dari QA. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang fungsi yang ada pada program ini. Yang pertama adalah headernya. Kita akan membahas tentang header terlebih dahulu. Di dalam header ini kita menggunakan IOStream yang digunakan untuk input dan output. Kemudian conio.h digunakan menggunakan gets. Kemudian statlib digunakan untuk sistem CLS. Define max 100. Di sini di max 100 ini artinya itu maksimal nomor antrian adalah maksimal 100. Untuk membuat deklarasi variabel, kita dapat lihat pada baris ke-7 sampai ke-9 ini. Jadi di sini untuk variabel nomor menggunakan array dengan batasan sesuai max yaitu 100 dan juga head dan tailnya adalah bagian awal dan akhir antrian. Kemudian selanjutnya, untuk membuat fungsi pengecekan antrian atau QA yang dapat dilihat pada baris ke-11 sampai dengan baris ke-24. Pada fungsi ini, bool is empty dan bool is full, fungsinya adalah melakukan pengecekan pada antrian yang telah dibuat. Jadi di sini terdapat dua fungsi yaitu is full dan is empty. Is empty ini fungsinya adalah mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Karena tail pada bagian akhir dan jika tail min 1, maka jelas antriannya adalah kosong. Jadi pada is empty ini mengembalikan nilai true, yaitu return true. Untuk bool is full, fungsinya itu mengecek apakah antrian penuh atau tidak. Karena tail bagian akhir antrian, jika tail max min 1, maka jelas antrian itu sudah penuh atau terisi. Jadi pada is full ini berarti bernilai true. Selanjutnya, fungsi dari void antrian masuk. Fungsinya itu untuk memasukkan antrian ke dalam array yang dapat dilihat pada baris ke-25 sampai dengan 32. 25 sampai ke 32. Fungsinya yaitu pada fungsi inilah menggunakan fungsi isempty dan isfull. Antrian masuk memiliki parameter. Jadi, nanti di fungsi main akan dideklarasikan sebagai nomor urut antriannya. Kemudian void antrian keluar. Di sini membuat fungsi untuk mengurangi dan menghapus antrian dalam array yang dapat dilihat pada baris ke-33 sampai ke-46.
Pada fungsi ini masih menggunakan isEmpty dan isFull. Jika isEmpty bernilai true, berarti tile min1 dan antrian tidak ada. Dan jika isEmpty bernilai false, maka akan mengeksekusi bagian else. Selanjutnya yaitu fungsi dari void clear. Pada fungsi ini yaitu fungsi untuk menghapus semua antrian. Jika menghapus semua antrian, maka sama saja menghapus semua yang ada di dalam array. Lanjut, kemudian fungsi dari void view ini. Void ini berfungsi untuk melihat semua antrian yang ada. Ini fungsi ini. Jadi di sini untuk mencetak antrian menggunakan perulangan for. Isi array yang ada di dalam nomor dicetak sesuai dengan nilai head dan tail-nya. Sesuai dengan nilai head dan tail-nya. Lanjut, untuk fungsi berikutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang fungsi dari main atau in main. Di sini terdapat 5 pilihan. Itu nomor 1 yaitu adalah tambah antrian, yang nomor 2 adalah panggilan antrian, yang ketiga daftar antrian, yang keempat format dan exit. Dalam in main ini masih terdapat juga fungsi dari isFull yang digunakan untuk mengecek jika isFull mengembalikan nilai true, maka antrian penuh dan tidak bisa ditambahkan lagi kecuali memanggil antrian selanjutnya. Jika isFull mengembalikan nilai false, berarti program akan mengeksekusi else. Ini pada di sini untuk pilihan pertama tadi. Kemudian untuk pilihan kedua yaitu fungsinya yaitu untuk menampilkan antrian yang paling awal pada antrian lalu memanggil fungsi antrian keluar untuk menghapus antrian awal tadi. Jadi pada antrian keluar yang dijelaskan terlebih dahulu, di sini tuh menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Jadi untuk yang dikeluarkan pertama kalinya adalah yang pertama kali diinputkan sesuai dengan penyebaran dari FIFO itu. Kemudian untuk pilihan ketiga, di sini menggunakan view juga, yaitu void view. Jadi menggunakan fungsi view yang melihat antrian yang ada pada saat ini. Jadi untuk pilihan ketiga ini daftar antrian, yaitu kita bisa melihat daftar dari antrian-antrian yang telah diinputkan. Kemudian yang keempat, di sini ada pilihan keempat. Sini. Pada pilihan keempat ini, kita menggunakan fungsi clear, yaitu untuk menghapus semua antrian. Jadi di sini ada perintah untuk antrian akan dikosongkan. Nah, di sini jadi nanti setelah dihapus, jadi nanti ada keterangan antrian akan dikosongkan. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah pilihan kelima yaitu exit. Di dalam exit ini nanti fungsinya adalah keluar dari program tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari coding program ini dan kita langsung saja masuk ke dalam programnya. Nah, di sini saya membuat contoh dari antrian pelayanan pengambilan obat dari Rumah Sakit Ananda Bekasi. Kita coba langsung ke menu pertama, yaitu fungsinya yaitu untuk menambahkan antrian baru. Kemudian yang kedua, panggilan antrian. Ini fungsinya adalah untuk memanggil antrian yang sudah kita tambahkan pada pilihan pertama. Yang ketiga ini fungsinya yaitu kita mengecek daftar dari antrian. Mulai dari nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Kemudian nomor 4 ini format. Format ini yaitu kita bisa menghapus seluruh
antrian apabila kita mau tutup atau buka dan lain-lain. Dan terakhir exit adalah keluar dari program tersebut. Kita coba untuk kita pilih nomor 1. Nah, di sini akan muncul keterangan nomor antrian 1. Jadi nanti setelah kita menambahkan antrian, kita mendapatkan keterangan nomor 1. Dan di sini juga ada keterangan silakan mengantri menunggu untuk antrian, yang artinya untuk antrian di depan kita tuh tidak ada. Selanjutnya kita coba menambahkan kembali antrian yang ada. Nah, di sini kita mendapatkan nomor antrian kedua. Dan untuk status keterangan di sini juga sudah berubah. Silakan mengantri menunggu antrian karena sebelum kita antri ada satu orang yang telah mengantri duluan. Ini maksudnya dari ini. Kita coba menambahkan satu antrian lagi. Nah, di sini kita dapat nomor antrian 3 dan di depan kita ada 2 antrian. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita mencoba mengecek ke daftar antrian nomor 3 ini ya. Kita coba klik 3. Nah, di sini telah muncul karena kita tadi telah menambahkan 3 antrian. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian kita coba panggil antrian. Kita coba ketik nomor 2. Nah, di sini nomor antrian nomor pertama akan dipanggil karena nomor pertama adalah urutan yang terlebih dahulu. Kemudian begitupun seterusnya. Nah, di sini kita coba cek kembali daftar antrian. Nah, di sini karena nomor 1 tadi sudah keluar, maka tinggal nomor 2 dan 3. Begitupun seterusnya nanti. Selanjutnya kita coba menambahkan lagi satu nomor antrian. Nah, nanti didapatkan nomor antrian 4 dan masih ada 2 nomor antrian yang menunggu. Kita coba panggil lagi nomor 2. Nah, jadi antrian nomor 2 nanti selanjutnya akan dipanggil ya, dan begitupun seterusnya. Dan kita coba lagi ke daftar antrian. Nah, sisa nomor 3 dan 4. Dan yang kita coba adalah untuk format atau menghapus semua antrian. Kita coba. Nah, di sini ada keterangan antrian telah dikosongkan, berarti tidak ada daftar dari antrian-antrian yang telah ada. Nah, kita coba lagi cek ke nomor 3 untuk daftar antrian yang masih ada atau tidak. Dan statusnya berubah menjadi antrian kosong. Baik, itu saja mungkin yang dari kami yang saya sampaikan tentang tugas besar dari materi yang saya ambil, yaitu QA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.